Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijrah 2023 Masehi dimulai pada Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023, dini hari. Ini ditandai dengan keberangkatan kelompok terbang Kloter, pertama embarkasi Jakarta Pondok Gede, JKG 01. Keberangkatan 388 jemaah JKG 01 ini dilepas oleh Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Faisal Abdullah Al-Amudi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Turut hadir perwakilan kementerian, lembaga terkait, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI TBS Hasan Syazili, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah PU, Hilman Latif bersama sejumlah pejabat eselon I dan II lainnya, serta para staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli Menak. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Menak Yakut langsung menyapa jamaah di ruang tunggu keberangkatan dan meninjau ruang fast track. Dia mengatakan, kedepannya akan diupayakan agar ada penambahan fast track sehingga dapat dinikmati oleh jamaah haji di daerah lain. Tahun depan kita usahakan fast track tidak hanya di sini melainkan di beberapa tempat, terutama di provinsi yang jamaahnya banyak. Kami mohon doa Bapak Ibu semua, kata Menak Yakut saat mengunjungi ruang fast track bersama Syekh Faisal Abdullah Al-Amudi, dalam keterangan pers yang diterima, Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Menak mengatakan, jamaah tahun ini merupakan orang-orang yang terpilih berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima, yaitu beribadah haji. Ibadah haji memerlukan fisik yang prima sehingga jamaah haji harus selalu memperhatikan aspek kesehatan selama di perjalanan, di Arab Saudi, hingga nantinya kembali lagi ke tanah air. Jangan terlalu memaksakan diri dalam beraktivitas, termasuk beribadah sunnah, terlebih bila merasa kesehatannya tidak memadai, pesan Menak saat melepas jamaah dari dalam pesawat Garuda Indonesia yang akan bertolak ke Madinah, Arab Saudi. Yakut menuturkan, kondisi di Arab Saudi berbeda dengan di Indonesia. Di sana, cuacanya jauh lebih panas, sehingga seluruh jamaah harus dapat menyesuaikan diri. Pemerintah telah menyiapkan para petugas untuk memberikan layanan kesehatan bagi jamaah. Dia juga meminta agar jangan sungkan untuk bertanya atau berkonsultasi jika ada keluhan terkait kesehatan. Sebab telah disiapkan juga para petugas yang akan memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan kepada jamaah. Pada tahun ini, jamaah haji lanjut usia, lansia, jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Kemenak berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh jamaah, termasuk para lanjut usia. Menak minta para petugas lebih ramah dan peduli kepada jemaah lansia. Seluruh jamaah haji juga diajak untuk bersama memberikan kepedulian kepada para lansia yang ada dalam rombongannya. Jamaah haji Indonesia diimbau untuk membawa barang seperlunya, yang dibutuhkan selama beribadah haji. Juga menghindari membawa barang bawaan yang tidak ada kaitannya dan tidak mendukung dalam beribadah. Menteri Yakut juga mengingatkan jamaah untuk tidak membawa atribut partai politik atau organisasi. Dia mengakui sekarang ini sudah masuk tahun politik, tetapi, tindakan tersebut hanya akan berujung pada hukuman dari pihak keamanan Saudi. Meski ini sudah masuk tahun politik, tidak perlu membawa atribut-atribut partai atau organisasi. Apalagi dibawa untuk foto-foto di area Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Bila tertangkap pihak keamanan Arab Saudi, bisa terkena hukuman, sebutnya. Menteri juga mengingatkan jamaah mengenai larangan membawa segala bentuk jimat. Sebab, hal itu bisa terkena pasal syirik di Arab Saudi, dan hukumannya berat. Saya berharap jamaah dapat bijak menggunakan sosial media selama di Saudi. Jangan sembarangan membuat konten negatif saat berada di Haramain lalu diunggah di media sosial. Jadi sekali lagi saya pesan, fokus beribadah saja,
kata Menak. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya. Terima kasih.